Kota Suiwu adalah kota paling makmur di daerah ini. Di dalam, naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Beberapa siluet yang tampak rendah hati berjalan di jalan. Mungkin merupakan kekuatan ras tertentu. Di Watermist City, kecepatan penyebaran berita juga mengerikan. Hari ini, dengan tersebarnya berita, terjadi kegemparan besar di kota Suiwu. Karena, kabarnya dalam 3 hari ke depan, di lapangan Kristal Wuyu paling terkenal di kota Suiwu, penatua tamu Yao Jing akan menguji jalan batu dengan orang lain. Jika Anda mendengar berita ini di masa damai, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya akan dicemooh. Siapa yang tidak tahu bahwa tetua tamu obat penatua adalah penguasa terkuat dari keluarga kerajaan Kampo? Setiap kali dia muncul di Jingfang, dia akan selalu membuka batu hitam 5 warna. Untungnya, ini adalah kota kekaisaran kabut air. Jika tidak ada kotak kristal yang berani menerima dewa semacam ini. Dibandingkan dengan obatnya dengan baik, ini hanyalah undangan untuk mempermalukan diri sendiri. Tentu saja, itu tidak mengecualikan beberapa orang dengan motif tersembunyi. Bahkan jika mereka tidak mengetahuinya dengan baik, mereka hanya ingin menggunakan ini untuk membuat tipu muslihat besar. Namun, bagi orang-orang dengan motif tersembunyi, Medicine Well tidak pernah mengabaikan mereka. Dan, tanpa dia sama sekali, akan ada banyak guru ketuhanan untuk menyelesaikannya dan menyelesaikannya dengan motif tersembunyi. Namun, berita yang keluar kali ini adalah bahwa Yakui berinisiatif untuk mengirimkan janji tes kepada seseorang. Dan sepertinya orang tersebut sangat enggan untuk setuju. Ketika dia mengetahui identitas orang yang akan membandingkan jalan batu dengan sumur obat, seluruh kabut air kota kekaisaran terkejut lagi. Karena, pria itu ternyata adalah kejahatan legendaris di benua 10.000. Qin Yichen. Ada terlalu banyak legenda tentang Qin Yichen. Dari saat dia muncul, semua yang dia lakukan adalah mengguncang surga, menghancurkan bumi, dan setiap kali orang ini mendapat masalah, dia bertemu. Semua orang mengira tidak mungkin untuk melarikan diri dari situasi berbahaya, tetapi dia seringkali hidup mati. Pada awalnya, banyak orang yang ragu mengapa Yao Jing dibandingkan dengan Qin Yichen. Ketika tersiar kabar bahwa Qin Yichen bermasalah dengan klan narkoba, dan keluarga di belakang Yao Jing menderita kerugian besar di tangannya, semua orang terbangun. Ternyata Yakui memperjuangkan wajah keluarganya, terlepas dari identitasnya. Yang lebih luar biasa adalah bahwa Qin Yichen tahu dengan jelas bahwa inilah yang ingin diajarkan Yaoi kepadanya, tetapi dia tetap berjanji. Dan tak lama kemudian, apa yang terjadi di lantai 3 apotek pun tersebar. Ketika saya mendengar bahwa Qin Yichen benar-benar mengambil 100 jiao buah roh ungu dari Yao Jing, pembangkit tenaga listriknya yang tak terhitung jumlahnya terkejut melihat satu sama lain dengan cemas. Tetua tamu obat tetua adalah tetua tamu paling populer di keluarga kekaisaran kabut air, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dapat melakukan segalanya untuk menghentikannya. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan seseorang berani mengungkapkan ide mereka di Yao Jing. Pria Qin Yichen, demi 100 buah roh ungu roh, bahkan setuju untuk menguji batu itu dengan Yao Jing. Ini juga membuat semua orang bertanya-tanya apakah sudah waktunya untuk mengatakan bahwa Qin Yichen berani atau terlalu bodoh. Saya pernah mendengar bahwa penjahat ini adalah orang yang sombong, tetapi yang tidak saya duga adalah dia berani menyerang Yao Aigut. Haha, mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan tetua tamu Yakui. Saya sangat menantikannya. Saya belum pernah mendengar tentang setan ini dalam rumor. Sepertinya kali ini keluarga kekaisaran kabut air kita bisa memberinya pelajaran yang mendalam. Itu belum tentu benar. Konon cara iblis jahat Jianxi juga menakutkan. Di kedai teh manapun, jalan argumen terdengar di mana-mana. Di antara mereka, ada juga beberapa orang yang memiliki sedikit kepercayaan pada Qin Yichen. Tetapi suara itu hampir tenggelam oleh ejekan hampir seketika. Di hati banyak pembangkit tenaga listrik keluarga kekaisaran di kabut air, sumur obat adalah legenda di Jianxi bersama. Ketika dia mendengar bahwa dia akan melakukan tembakan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tidak peduli tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi memikirkan siapa yang sangat sial, dan akan pergi ke Yao Jing untuk menguji jalannya. Lagi pula, tidak ada yang pernah berpikir bahwa di jalan Jianxi, Yao Jing akan kalah, bahkan jika orang itu adalah Qin Yichen yang telah diserahkan kepada Tuhan. Penatua kedua, apa yang terjadi? Bagaimana Anda menghibur Qin Yichen? Dan mengapa Anda membiarkan dia menerima tantangan dari sumur kedokteran? Di istana megah di bagian paling tengah kota kekaisaran, Sui Jinglong menghadap ke jalur air di bawah Huan Wu berteriak dengan muram. Patriark, saya telah berbicara untuk menghalangi, tetapi dia sama sekali tidak mendengarkan bujukan saya. Dengan senyum masam di wajah Sui Jinghua, keputusan Qin Yichen mana yang bisa dia kendalikan? Di istana ini, masih ada lebih dari 10 siluet saat ini. Napas mereka sangat kuat. Jelas, mereka semua adalah bangunan tinggi dari keluarga kekaisaran kabut air. Kalian, apa pendapatmu tentang ini? Mendengar ini, Sui Jinglong juga tidak bisa menahan cemberut. Lalu dia mendongak dan bertanya kepada orang-orang di bawah. Mendengar ini, banyak kekuatan saling memandang dengan cemas. Meskipun di sini adalah kota kekaisaran keluarga kekaisaran mereka,
Tetapi baik Qin Yichen maupun Yao Jing tidak berada di bawah kendali mereka. Salah satunya adalah roh jahat dari ras tingkat dewa, dan yang lainnya adalah penatua tamu mereka. Meskipun yang terakhir berkewajiban untuk membantu mereka menyempurnakan ramuan, hal-hal seperti Jianxi bukanlah sesuatu yang dapat mereka kendalikan. Patriark, menurutku, ini mungkin bukan hal yang baik. Setelah sedikit mengeluh, seorang lelaki tua di tempat pertama di sebelah kiri tiba-tiba berdiri dan memberikan sedikit hadiah kepada Sui Jinglong, berkata. Mendengar ini, mata Sui Jinglong sedikit menyipit, memberi isyarat padanya untuk terus berkata. Meskipun ini akan membuat semua orang tahu bahwa Qin Yichen telah datang ke kota kekaisaran kabut air kita, tetapi berita ini sama sekali bukan rahasia, dan kita tidak dapat melakukan apapun dengannya di sini. Pria tua itu terkekeh, tetapi kata-katanya penuh dengan dinginnya hutan. Sambil mendengarkan kata-katanya, orang-orang kuat yang hadir tidak memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, seolah-olah mereka bersekongkol dalam kata-kata, mereka sudah mengetahuinya sejak lama. Dan selama dia dikalahkan di tangan Yao Jing, maka dia pasti tidak punya muka untuk tinggal di kota kekaisaran kabut air. Begitu dia pergi, kesempatan kita datang. Ada senyum dingin di sudut mulut lelaki tua itu, dan suara dingin terdengar pelan. Mendengar ini, mata Sui Jinglong juga memancarkan cahaya dingin, setengah cincin. Dia juga mengangguk ringan, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Juga, 3 hari setelah angin untuk mencuci pesta debu, mari kita ubah menjadi pesta tamu. Waktu 3 hari berlalu dalam waktu singkat. Pada hari ini, langit cerah, dan kabut besar di kota kekaisaran mendidih. Siluet yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke jalan. Bergegas di sepanjang arah yang ramai ke arah yang sama. Arah itu adalah lapangan kristal terbesar dan paling terkenal di keluarga kekaisaran kabut air. Kabut Yu Jingfang.